Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Febriani dengan NIM 2190302263. Saya dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Dengan produk atau jasa yang telah saya survei yaitu sambal mercon kemasan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada poin analisa kekuatan ide bisnis dengan 3 potensi yang nilainya berbeda. Pertama, ada potensi rendah, nilainya minus 1. Kedua, potensi sedang, nilainya 0. Yang terakhir, potensi tinggi, nilainya 1. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensi tinggi, nilai 1. Kedua, menyelesaikan masalah, potensi tinggi, nilai 1. Ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi sedang, nilai 0. 4. Ketetapan waktu masuk ke pasar, potensi tinggi, nilai 1. 5. Luasnya gagasan atau menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi tinggi, nilai 1. Selanjutnya, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi sedang, nilainya 0. Yang terakhir, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi sedang, nilainya 0. Dari poin 1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, di sini saya mendapatkan nilai 4. 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Potensi tinggi, nilai 1. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Potensi tinggi, nilai 1. Yang terakhir, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual? Potensi tinggi, nilai 1. Dari permintaan produk atau jasa, saya mendapatkan 3 nilai. Dan dari 1.1 saya mendapatkan 4 nilai. Nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi 2, hasilnya 3,5. Poin kedua yaitu kelayakan target industri. 2.1, daya tarik industri. Yang pertama ada jumlah kompetitor, potensi rendah, nilainya minus 1. Kedua, tahap siklus hidup industri, potensi sedang, nilainya 0. Ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, potensi sedang, nilai 0. Keempat, pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, potensi tinggi, nilai 1. Yang terakhir ada margin operasi industri, potensi sedang, nilainya 0. Dari 2.1 daya tarik industri, saya mendapatkan nilai 0. 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, potensi sedang dengan nilai 0. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing, potensi tinggi, nilai 1. Daya beli pelanggan, potensi tinggi, nilai 1. Berikutnya, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensi sedang, nilai 0. Yang terakhir ada potensi pertumbuhan target pasar, yaitu potensi tinggi, nilai 1. Dari 2.2 saya mendapatkan nilai 3, dan saya jumlahkan dengan 2.1 daya tarik industri dengan nilai 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3 dan dibagi 2, 1,5. Poin 3 ada analisa kelayakan organisasi. 3.1, kecakapan manajemen. Yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, potensi sedang, nilai 0. Yang kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, potensi sedang, nilai 0. Ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, potensi sedang, nilai 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, potensi sedang, nilai 0. Yang terakhir, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, potensi tinggi, nilai 1. 3.2, kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi sedang, nilai 0. Yang kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, potensi tinggi, nilai 1. Dari 3.1, kecakapan manajemen, saya mendapatkan nilai 1. Dari 3.2, kecukupan sumber daya, saya mendapatkan nilai 0. Keduanya dijumlah lalu dibagi 2 dan mendapatkan hasil 0,5. Poin keempat yaitu kelayakan finansial. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. 1. Modal ekuitas, potensi sedang, nilai 0. Modal utang, potensi rendah, nilai minus 1. Modal khusus, potensi sedang, nilai 0.
Dari 4.1 saya mendapatkan nilai minus 1. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. 1. Karakteristik ekonomi industri, potensi sedang, nilai 0. 2. Profitabilitas dan risiko saat ini, potensi sedang, nilai 0. 3. Nilai perusahaan, potensi tinggi, nilai 1. Dari 4.2 saya mendapatkan nilai 1. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. 1. Hasil keuangan historis, potensi sedang, nilai 1. 2. Proyeksi pendapatan, potensi tinggi, nilai 1. 3. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi sedang, nilai 0. 4. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, potensi sedang, nilai 0. Yang terakhir ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi sedang, nilai 0. Dari 4.3 saya mendapatkan nilai 1. 4.1 dengan nilai minus 1, 4.2 nilai 1, 4.3 dengan nilai 1. Nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi 2, hasilnya menjadi 0,5. Adapun poin terakhir yaitu potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, saya mendapatkan 3,5 nilai dengan kategori potensi sangat layak. Dengan saran mencari ide yang lebih menarik. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar, saya mendapatkan 1,5 atau potensi layak. Dengan saran memperluas pemasaran bisnis supaya bisnis tersebut dikenal banyak orang. Bagian 3, kelayakan organisasi, saya mendapatkan nilai 0,5 atau potensi layak. Dengan saran mempelajari lebih luas cara berbisnis yang baik. Bagian 4, isu finansial, saya mendapatkan nilai 0,5 atau potensi layak. Dengan saran memperbanyak produksi dan memperluas pemasaran supaya finansial bisa mencapai sangat layak. Dari nilai-nilai tersebut, saya mendapatkan penilaian terakhir yaitu 1,5 atau potensi layak dengan saran mengembangkan produksi beserta ide bisnis supaya produk lebih dikenal banyak orang. Ringkasan dari analisa produk tersebut yaitu ide bisnis ini layak untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan atau diperkenalkan kepada masyarakat luas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.